Hari ini kita akan membahas tentang fluida. Apa itu fluida? Fluida punya manfaat yang sangat luar biasa. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut tentang fluida berikut ini. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Dalam hal ini terdiri atas zat cair dan gas. Fluida dibagi menjadi ke dalam dua jenis, fluida statis, diam, dan fluida dinamis yang mengalir. Jadi fluida dinamis adalah fluida yang diam, seperti air dalam gelas. Fluida dinamis adalah fluida yang mengalir, seperti saat kita menyiram tanaman dengan menggunakan selang. Pada fluida statis kali ini kita akan bahas tentang tekanan, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar mesin hidrolik pengangkat mobil. Bagaimana prinsip kerja mesin hidrolik pengangkat mobil tersebut? Adalah gambar dongkrak hidrolik, hampir sama dengan mesin hidrolik pengangkat mobil. Gambar selanjutnya adalah kapal selam. Bagaimana prinsip kapal selam saat dia menyelam dan juga saat dia menuju ke permukaan. Merupakan penerapan konsep fluida dalam kehidupan sehari-hari. Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air dalam volume besar untuk menjadi waduk atau danau. Pembangunan bendungan sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air, penyedia air bersih, sumber irigasi sawah, tempat habitat untuk ikan dan hewan lainnya, pengendali banjir, dan bisa juga digunakan sebagai tempat rekreasi. Apa yang di benak Anda ketika mendengar kota apung? Kota apung bukanlah sebuah kota di tengah laut, melainkan kapal pesiar dengan segala kemegahannya. Oasis of the Sea yang dijuluki kota terapung selalu memanjakan penumpangnya dengan fasilitas yang eksotis dan paling lengkap. Kapal pesiar yang berukuran 5 kali lebih besar dibanding Titanic ini memulai pelayaran perdananya dari Denmark menuju Florida, Amerika Serikat. Kapal yang dibuat oleh 2.800 pekerja ini memiliki panjang 360 meter serta berat 225.000 ton. Kapal milik Royal Caribbean International ini mampu menampung 6.300 penumpang serta 2.100 kru kapal. Hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah tekanan. Perhatikan ketiga gambar di bawah ini, ada A, gambar dengan bentuk A, B, dan C. Jika benda dengan bentuk seperti atas, misalkan mengenai kaki kita, akan terasa lebih sakit yang mana kira-kira? A, B, atau benda C? Yang pasti jawabannya B ya. Kenapa? Karena benda B mempunyai luas penampang yang lebih kecil ya. Hal ini akan membuat tekanan yang semakin besar. Tekanan adalah perubahan gaya yang bekerja tegak lurus bidang persatuan luas, atau secara matematis dituliskan P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan satuan Newton per meter persegi, F adalah gaya satuan Newton, A adalah luas satuan meter persegi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Pascal. Blaise Pascal menyatakan bahwa tekanan dalam ruang tertutup mempunyai besar yang sama dan diteruskan ke segala arah. Dalam hal ini P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Pada gambar mesin hidrolik pengangkat mobil di samping. Karena cairan tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston di sebelah kanan ke arah atas. Pada mesin hidrolik pengangkat mobil ini, dari gaya yang kecil dihasilkan gaya yang besar sehingga bisa mengangkat mobil. Perhatikan demonstrasi konsep hukum Pascal berikut. Hari ini kita akan mendemonstrasikan tentang hukum Pascal. Alat-alat yang diperlukan yang pertama adalah botol kosong, yang kedua cuka, yang ketiga soda kue dan balon. Ya, langkah yang pertama, masukkan soda kue ke dalam balon. Nih Ibu memakai sebanyak 3 sendok teh. Balonnya kita pasang nih sebagai penutup botol. Selanjutnya apa yang terjadi mari kita lihat. Oke, sesuai hukum Pascal bahwa tekanan dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Soda kue dan cuka akan bereaksi menghasilkan karbon dioksida. Ya, tekanan dari botol diteruskan ke balon sesuai dengan hukum Pascal. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Archimedes menyatakan suatu benda yang dicelupkan dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Besarnya gaya apung yang diterima besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan. Adanya gaya Archimedes juga mengakibatkan suatu benda dapat mengalami tenggelam, terapung, dan melayang jika dicelupkan di dalam zat cair. Kapan benda akan mengalami terapung, melayang, dan tenggelam? Benda akan mengalami terapung saat gaya ke atas benda lebih besar daripada gaya berat benda, atau massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Benda akan melayang ketika gaya angkat ke atas sama dengan gaya berat benda, atau massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Benda akan mengalami tenggelam ketika gaya angkat ke atas lebih kecil daripada gaya berat benda, atau massa jenis fluida kurang dari massa jenis benda. Gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida, atau Fa sama dengan Wu dikurangi Wf. Dengan Fa adalah gaya ke atas atau gaya apung satuan Newton, Wu adalah gaya berat benda di udara satuan Newton, Wf gaya berat benda di fluida satuan Newton. Fa sendiri sama dengan rho fluida dikali VBF dikali G. Keterangan, Fa adalah gaya ke atas satuan Newton, rho F adalah massa jenis fluida satuan kilogram per meter kubik, VBF volume benda yang tercelup di dalam fluida satuannya meter kubik, dan G adalah percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat. Demikian pembahasan tentang tekanan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.